Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Theophilus Gurning dari kelas 11 IPS 2. Kali ini saya akan menerangkan mata pelajaran yaitu mata pelajaran geografi tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Nah, jadi perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia ini dibagi menjadi beberapa era, yaitu 5 era. Yang pertama yaitu masa kerajaan, kemudian di masa penjajahan, kemudian di masa Orde Lama, yang keempat yaitu masa Orde Baru, dan yang kelima yaitu masa Reformasi. Kemudian di beberapa masa ini terjadi kemajuan dan kemunduran di bidang perkembangan jalur laut yang ada di Indonesia. Nah, di era yang pertama yaitu masa kerajaan. Nah, di masa kerajaan ini ada dua kerajaan besar dari Indonesia yang berhasil menguasai hampir eh, seluruh lautan yang ada di Asia Tenggara. Yaitu yang pertama ada kerajaan Sriwijaya yang berkuasa dari sekitar abad ke-7 sampai 11 Masehi. Nah, kerajaan Sriwijaya ini berhasil menguasai Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka dan Selat Sunda, yang di mana Selat Malaka merupakan jalur laut tersibuk di dunia. Nah, kemudian ada kerajaan Majapahit, yaitu yang berdiri di abad ke-13 sampai 15 Masehi. Nah, kerajaan Majapahit ini berhasil menguasai perairan Nusantara dan penghasil rempah-rempah. Nah, kerajaan Majapahit ini memiliki pelabuhan tersibuk di kerajaannya, yaitu di daerah Bubat dan Canggu. Lalu, nah, di era yang kedua ada masa kolonialisme. Nah, di era yang pertama tadi, setelah kenapa setelah era kerajaan itu runtuh, maka pada akhirnya datanglah Belanda atau penjajah. Nah, kolonialisme bangsa Eropa ini dimulai oleh Portugis yang menaklukkan Selat Malaka pada tahun 1511. Nah, dari penaklukan Portugis inilah yang menandai berkuasanya bangsa Eropa di beberapa lautan yang ada di Indonesia. Nah, kolonialisme yang dilakukan bangsa Eropa itu yaitu bangsa yang melakukan kolonialisme ya di Indonesia itu yaitu Portugis, Spanyol, dan pemerintah kolonial Belanda. Nah, setelah berhasil menguasai lautan Indonesia, mereka juga mengeruk sumber daya alam yang ada di Indonesia, termasuk sumber daya laut ya. Nah, setelah mereka melakukan kolonialisme atau penjajahan, masa mereka dalam menguasai laut ini mengalami kemunduran yang disebabkan oleh persaingan ketat yang terjadi antara kongsi dagang Belanda yaitu POC, yang pada akhirnya POC dibubarkan karena yaitu tadi mengalami kemunduran seperti
korupsi, lalu juga banyak pertikaian di antara kongsi dagang Belanda sehingga mengalami kemunduran dalam di bidang laut atau pelayaran. Nah, pada tahun 1942, Jepang berhasil merebut Indonesia dari tangan Belanda. Nah, kolonialisme Jepang melakukan penguasaan wilayah perairan Indonesia sepenuhnya dan dijaga ketat oleh Jepang. Perdagangan lumpuh karena Jepang menyita kapal-kapal Indonesia. Nah, jadi di sini Jepang melakukan penyitaan kapal-kapal Indonesia, nah yang menyebabkan aktivitas pelayaran atau kelautan, aktivitas laut di Indonesia mengalami kelumpuhan atau kemunduran. Nah, setelah itu barulah Indonesia mengadakan pertempuran terhadap kolonialisme yang terjadi di negara Indonesia. Lalu dimulailah era yang ketiga, yaitu masa Orde Lama. Nah, setelah Indonesia melakukan perjuangan melawan penjajah, nah Indonesia akhirnya merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah merdeka, Indonesia mengklaim bahwa seluruh wilayah bekas penjajahan Hindia Belanda adalah wilayah Indonesia, termasuk lautnya juga. Nah, di masa Orde Lama atau masa kemerdekaan ini, nah, laut Indonesia mengalami kemajuan, yaitu dicetuskannya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Kekuatan maritim Indonesia lahir kembali dengan diperkuatnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Nah, tujuan Deklarasi Juanda ini yaitu menyatukan pulau-pulau di Indonesia, di mana laut sebagai wilayahnya. Nah, setelah mengalami kemajuan Orde Lama pun berakhir pada tahun 1967. Orde Lama berakhir, dimulailah Orde Baru. Nah, masa Orde Baru. Nah, justru masa Orde Baru ini mengalami bidang kelautan Indonesia ya mengalami kemunduran. Kenapa? Karena program pembangunan pemerintah Orde Baru itu hanya mengutamakan pembangunan di daratan. Mereka tidak terlalu banyak melakukan pembangunan yang ada di laut. Nah, di masa Orde Baru ini positifnya satu-satunya kemajuan yang ada di masa Orde Baru ini yaitu pada tahun 1982. Nah, pada tahun 1982 ini kesepakatan hukum laut internasional atau UNCLOS di Montego Bay, Jamaika akhirnya menyetujui Deklarasi Juanda. Nah, Deklarasi Juanda yang tadi yang telah dicetuskan pada masa Orde Lama pada tahun 1957 tadi. Nah, akhirnya barulah tahun 1982 UNCLOS menyetujui Deklarasi Juanda karena dalam membentuk Deklarasi Juanda itu tidak mudah dan dibutuhkan beberapa negosiasi di beberapa lembaga kelautan internasional. Nah, landasan laut Indonesia akhirnya disahkan pada tahun 1996. Hasilnya adalah ALKI atau ALKI. Oke. Nah, setelah dicetuskannya ALKI, nah akhirnya Orde Baru pun berakhir pada tahun 1998. Nah, kenapa Orde Baru berakhir?
Orde Baru berakhir karena pada saat itu Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan ekonomi pun lumpuh. Nah, jadi Indonesia pun juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi, yang berakhirnya pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998. Lalu dimulailah masa reformasi. Nah, masa reformasi ini, Presiden pada masa reformasi melakukan beberapa program pembangunan yang bergerak di bidang eksplorasi laut. Nah, jadi pada masa reformasi ini, bidang kelautan itu bergerak maju. Nah, dengan ditandainya deklarasi Bunaken oleh Presiden B.J. Habibie. Kemudian dibentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lalu dikeluarkannya Seruan Sunda Kelapa oleh Presiden Megawati, kemudian World Ocean Conference oleh SBY, dan pembangunan maritim dengan 5 pilar oleh Jokowi. Nah, jadi Presiden di masa reformasi ini memang melakukan beberapa pergerakan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Gunanya adalah untuk memajukan eksplorasi laut dan memajukan laut Indonesia seperti pada masa Orde Lama. Nah, jadi tadi kan seperti yang sudah kita bahas. Nah, Presiden Jokowi melakukan pembangunan maritim dengan 5 pilar utama. Nah, itu kan tadi 5 pilar utama menurut Presiden. Nah, ini ada namanya 5 pilar poros maritim dunia. Nah, isi pilar poros maritim dunia ini yaitu pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Yang kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut. Nah, jadi tol laut ini adalah jalur-jalur laut yang menyatukan pulau-pulau yang menjadi rute kapal-kapal yang ada di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Agak tujuan membangun tol laut itu yaitu untuk memperlancar pergerakan kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia. Kemudian ada diplomasi maritim, dan yang kelima membangun kekuatan pertahanan maritim. Nah, membangun kekuatan pertahanan maritim itu perlu karena seperti yang kita tahu di Indonesia sering terjadi kejahatan-kejahatan yang ada di laut seperti perompakan kapal, penangkapan ikan secara ilegal, dan penyelundupan barang dari laut melalui jalur laut. Untuk itu diperlukanlah kekuatan pertahanan, diperlukan pengawasan dari pihak-pihak berwenang yang ada di laut. Nah, setelah membahas 5 pilar poros maritim dunia, kita teruskan ke tol laut. Nah, tol laut ini adalah sistem jalur pengangkutan logistik kelautan Indonesia untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar supaya terciptanya distribusi barang dan jasa sampai ke seluruh pelosok tanah air. Nah, jadi di sini seperti yang kita ketahui bahwa tol laut ini dibangun untuk memperlancar pengangkutan logistik ke seluruh Indonesia agar pengangkutan logistik ini bisa merata di seluruh pelosok tanah air. Nah, jadi tol laut ini sudah dikerjakan oleh pemerintah kita yang bertujuan untuk memperlancar pengangkutan logistik dan barang-barang yang akan sampai ke seluruh pelosok tanah air.
Lalu kita lanjutkan. Nah, tol laut Indonesia. Nah, jadi tol laut Indonesia ini itu dibagi menjadi beberapa pelabuhan. Nah, pelabuhan pertama yaitu Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, Tanjung Priok ini merupakan pusatnya. Nah, nanti akan disalurkan ke pelabuhan lain di beberapa daerah seperti Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Bitung, dan juga sampai ke Pelabuhan Merauke yang ada di Papua. Jadi dari pusatnya dari Tanjung Priok ini kita disalurkanlah ke beberapa pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Setelah itu, nah ini dia. Tol laut memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama memanfaatkan perairan Indonesia sebagai jalur daripada tol laut itu sendiri. Yang kedua, memperkuat jati diri sebagai negara maritim dunia. Yang ketiga, melancarkan proses distribusi atau barang dan jasa ke seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kemandirian dan pendapatan nelayan Indonesia. Yang kelima, memperbaiki infrastruktur pendukung dan mengurangi jumlah pengangguran. Nah, di poin kelima ini, memperbaiki infrastruktur itu bisa disebut dengan pelabuhan. Pelabuhan kita diperbaiki. Dengan diperbaikinya infrastruktur pendukung tersebut, nah, diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran karena pelabuhan butuh tenaga kerja. Nah, jadi manfaat pembangunan tol laut ini hakikatnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, itu dia. Nah, jadi perairan Indonesia adalah jalur pelayaran dunia. Betul. Indonesia dilewati oleh 1 choke point primer dan 3 choke point sekunder. Nah, choke point itu apa? Choke point adalah alur pelayaran sempit dan padat sebagai akibat terpusatnya lalu lintas atau jalur pelayaran. Nah, jadi dunia ini memiliki jalur pelayaran seperti terusan Suez, ada Tanjung Harapan, nah ada Selat Malaka. Nah, Selat Malaka ini merupakan jalur pelayaran tersibuk di dunia. Nah, jadi Selat Malaka inilah yang menjadi jalur pelabuhan tersibuk di dunia. Nah, Selat Malaka ini dilewati oleh 3 negara. Salah satunya adalah Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, itu dia. Ini dia. Nah, Selat Malaka seperti yang saya jelaskan tadi, Selat Malaka adalah jalur laut tersibuk di dunia. Nah, jadi sebetulnya Selat Malaka ini diperebutkan dari dulu oleh bangsa Eropa karena memang letaknya sangat strategis untuk dilakukan jalur perdagangan. Nah, Selat Malaka ini setiap tahunnya dilalui lebih dari 100.000 kapal dengan total muatan mencapai 120 juta TEUs. Nah, dengan adanya Selat Malaka ini, negara-negara yang dilalui oleh Selat Malaka ini biasanya lebih diuntungkan. Nah, tapi faktanya adalah pelabuhan terbesarnya adalah Port of Singapore. Nah, jadi satu-satunya negara yang meraup keuntungan paling banyak yaitu Singapura. Ya, negara kecil seperti Singapura, sementara peran Indonesia sangat kecil, yaitu di pelabuhan Batam yang ada di Kepulauan Riau dan juga Malaysia. Nah, tetapi Selat Malaka ini memiliki ancaman dari Kanal Kra yang ada di Thailand. Kenapa? Karena Thailand dari Kanal Kra ini Kanal Kra, mereka berusaha membuat jalur laut baru dari Kanal Kra itu. Nah, jalur laut baru ini bisa mengancam julukan Selat Malaka sebagai jalur laut tersibuk di dunia karena sudah dialihkan ke Kanal Kra. Jadi melalui Kanal Kra ini
bisa lebih cepat. Nah, jadi 3 negara seperti Singapura, Indonesia, dan Malaysia bisa lebih dirugikan dengan adanya kanal kera yang ada di Thailand ini. Nah, itu dia. Nah, tadi kan dari masa Orde Baru kan sudah disebutkan bahwa hasilnya tahun 1996 ditetapkanlah ALKI atau Alur Laut Kepulauan Indonesia. Nah, alur laut Kepulauan Indonesia ini adalah jalur laut yang dapat dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing dengan cara normal dan wajar. Nah, jalur ALKI ini kan seperti yang sudah kita bahas di masa Orde Baru tadi, ditetapkan berdasarkan hukum internasional. Tujuannya agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat berjalan lancar. ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, itu dia. Jadi ALKI ini dari pelabuhan dari pelabuhan Kuala Tanjung di Batam, terus dialihkan ke Selat Sunda dan ditempatkan ke Tanjung Priok. Nah, lalu dialihkanlah ke pelabuhan Makassar, lalu dialihkan ke pelabuhan bagian Indonesia di bagian utara yaitu Pelabuhan Bitung. Nah, ini dia rute-rute ALKI yang sudah ditetapkan berdasarkan hukum laut Indonesia. Inilah dia. Nah, setelah saya menjelaskan ini, sekian penjelasan dari saya materi video tentang tol laut yang ada di Indonesia dan sejarah laut dan sejarah Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Sekian dan terima kasih.